Halo sahabat mindset cerdas, apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia ya. Ada banyak yang harus dipersiapkan untuk sebuah public speaking yang menarik, seperti memilih topik, menulis skrip, menjawab pertanyaan audiens, dan lainnya. Dengan kemampuan public speaking yang baik, kamu bisa menyampaikan gagasan, ide, informasi, atau hal lainnya dengan baik. Selain itu, kamu juga jadi lebih percaya diri, bisa memimpin orang lain, dan mempengaruhi orang lain. Kalau kamu merasa kurang puas dengan kemampuan public speakingmu, ini ada cara bagaimana meningkatkan kemampuan public speaking. Ikuti lengkap video ini. Ada 8 kiat untuk meningkatkan kemampuan public speaking. Yang pertama, latihan dan latihan dan latihan. Perasaan deg-degan, takut, dan gugup ketika akan melakukan public speaking itu wajar-wajar saja. Untuk mengurangi perasaan itu bisa dengan melakukan persiapan yang baik dan juga banyak latihan. Banyak latihan atau praktek mungkin gak akan bikin penampilanmu jadi sempurna. Akan ada kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin terjadi. Tapi dengan banyak praktek atau latihan, kamu akan menjadi semakin baik dalam hal yang sedang kamu praktekkan itu. Latihan public speaking bisa kamu lakukan di depan cermin, di depan temanmu, atau direkam menggunakan handphonemu. Kamu akan menemukan hal-hal yang kurang dalam dirimu. Misalnya, oh kok masih terbata-bata ya? Atau terlalu cepat berbicara, atau terlalu banyak mengucapkan filler words, atau disebut ada kata-kata yang apa itu, dan lain sebagainya. Kekurangan yang kamu temukan itu bisa diperbaiki pelan-pelan. Kalau kamu latihan di depan teman, kamu bisa minta feedback langsung pada temanmu. Kalau direkam, kamu bisa menganalisis sendiri kekurangan yang perlu diperbaiki. Lalu latihan lagi dan latihan lagi. Kiat yang kedua, kenali audiensnya. Public speaking berarti kamu menyampaikan pesan atau gagasan untuk audiens. Agar menjadi pembicara yang baik, kamu perlu mengenali siapa audiensmu. Misalnya, berapa usia mereka, hobi dan minat mereka, tingkat pendidikannya, status sosial ekonominya, dan lain sebagainya. Dengan mengenali audiens, kamu jadi bisa menyusun dan menyampaikan informasi yang tepat untuk mereka. Misalnya, kamu diundang jadi public speaker di acara pelatihan kesehatan di sekolah dasar. Usia anak SD adalah 7-12 tahun. Berbicara dengan anak-anak gak akan cocok kalau kamu pakai bahasa ilmiah, menunjukkan jurnal penelitian atau data-data tertentu. Mereka gak akan mengerti dan mereka akan bosan. Tapi akan cocok kalau kamu bicara dengan gaya yang santai, sambil bermain, banyak gambar, pakai bahasa sederhana dan lainnya. Jadi, mengenali audiens bisa membantu kamu untuk menyampaikan pesan secara efektif agar pesan bisa benar-benar diterima dan dipahami dengan baik. Begitu juga kalau ternyata audiensmu adalah mahasiswa atau bahkan audiensmu adalah karyawan. Tentunya gaya bicara, penampilan, bahasan itu akan berbeda tergantung dari siapa audiensmu. Yang ketiga, kuasai materinya. Pernah nggak kamu melihat orang yang lagi ngomong atau presentasi di depan, tapi dia membaca? Benar-benar membaca semua yang mau dibicarakan. Bagaimana menurutmu? Terlihat kurang profesional kan? Kaku dan membosankan bukan? Karena itu, sangat penting untuk menguasai materi yang akan disampaikan. Jadi, kamu bisa membahas materi itu dengan bahasa yang lebih sederhana dan improvisasi, sehingga audiensnya nggak bosan. Selain dapat terlihat lebih meyakinkan, dengan menguasai materi, kamu juga dapat membangun kepercayaan diri menjadi lebih baik. Kiat keempat adalah membuat skrip. Untuk menghindari lupa materi atau pembicaraan yang melebar kemana-mana, kamu bisa bikin skrip atau naskah yang berisikan ringkasan materi yang ingin disampaikan. Kamu dapat membacanya terlebih dahulu sembari memahami isinya. Selain itu, kamu juga bisa membuat catatan kecil.
Catatan ini bisa berisi poin-poin penting yang dapat menjadi contekan ketika kamu lupa akan materi pembicaraan. Selain sebagai contekan, kamu bisa menggunakannya catatan ini untuk menuliskan urutan keyword pada pembahasan tertentu, pada saat tanya jawab, atau saat lainnya. Sehingga dengan adanya skrip atau catatan tersebut, kamu dapat menyampaikan pesan secara jelas, terurut, dan bisa menghemat pernyataan yang kurang penting. Kiat kelima, selipkan humor dan cerita. Dalam public speaking, kamu nggak harus selalu terlihat serius dan kaku. Kamu bisa menyelipkan humor untuk menarik perhatian audiens dan mengurangi kebosanan. Kalau kamu nggak bisa menggunakan humor atau takut leluconmu garing, kamu bisa pakai cerita. Cerita bisa memberikan sentuhan emosional secara pribadi kepada audiens. Tapi pastikan ceritanya masih nyambung dengan topik yang dibahas. Jangan nggak nyambung dan malah melebar kemana-mana. Kiat keenam, bertutur dengan jelas. Agar pesan tersampaikan dengan baik ke audiens, maka kamu harus berbicara atau bertutur dengan jelas. Maksudnya bertutur dengan jelas adalah tidak bergumam, artikulasi dan vokal yang jelas, menyampaikan kata atau kalimat yang terstruktur dengan baik. Suara juga tidak cempreng, tidak teriak, dan tidak terlalu lembut sampai tidak terdengar. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pengaturan nada dan suara. Tekanan suara, kecepatan berbicara, misalnya bicara terlalu cepat bisa bikin audiens kesulitan menerima informasi. Selain itu kamu juga jadi lebih cepat lelah dan sulit mengatur nafas. Materi yang bagus tanpa penyampaian yang jelas tentu akan sangat disayangkan. Kiat ketujuh, pelajari dan perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh atau body language adalah gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan tanpa rekayasa oleh seseorang. Bahasa tubuh ini termasuk bentuk komunikasi nonverbal dan bisa mempertegas gagasan atau pesan yang kamu sampaikan. Ada beberapa bahasa tubuh yang harus menjadi perhatian ketika melakukan public speaking. Mulai dari gerakan tangan, ekspresi wajah, kontak mata, hingga pergerakan badan pada saat di depan audiens. Misalnya, kontak mata. Ketika berbicara di depan audiens, usahakan pandangan tetap ke depan dan memandang audiens secara merata. Ini dilakukan agar audiens merasa terlibat dalam pembicaraan. Contoh lainnya, ekspresi wajah. Tersenyum kepada audiens sesekali bisa membuat mereka nyaman. Oleh sebab itu, dengan mempelajari penggunaan bahasa tubuh dapat membantu kamu untuk meningkatkan kualitas public speakingmu. Kiat ke-8, gunakan audio visual. Untuk membuat presentasi atau public speaking jadi lebih menarik, kamu bisa memanfaatkan bantuan audio visual. Misalnya, tampilkan gambar-gambar, video, atau audio yang bisa mendukung topik yang sedang kamu bahas. Kamu juga bisa memanfaatkan konten audiovisual sebagai kuis agar interaksi dengan audiens terjadi. Misalnya, kamu sedang membawakan materi tentang brand dan melakukan tebak-tebakan logo brand dalam waktu 5 detik, atau mendengar jingle sebuah brand selama 5 detik, atau menebaknya dan lain sebagainya. Tapi pastikan penggunaan audiovisual tidak berlebihan karena bintang utamanya tetap kamu, bukan audiovisual menjadi bintang. Audiovisual hanya pelengkap. Kalau kamu menggunakan tampilan slide PowerPoint, buat template yang bagus. Sekarang sudah banyak yang gratis di internet bisa kamu cari yang sesuai dengan topik bahasan kamu. Nah, itu dia pembahasan tentang apa itu public speaking. Pentingnya public speaking di tempat kerja dan cara meningkatkannya. Belajar public speaking tentu butuh waktu, konsistensi, dan proses yang gak sebentar, tapi pelan-pelan kamu pasti akan berkembang. Yakinlah. Sampai jumpa di video lainnya.